Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Hamidin. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam. Pada hari ini saya akan memberikan penyampaian atau penyuluhan kesehatan tentang diare. Apa sih itu diare? Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsisten lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering. Ya, biasanya itu 3 kali sehari dalam 1 hari. Ini menurut Depkes RI tahun 2011. Ya, definisi lain dari frekuensi ini yaitu buang air besar secara encer. Ini dalam 3 kali sehari buang air besar encer tersebut dapat tanpa disertai lendir ataupun darah. Penyakit diare ini secara umum menjadi 2 kategori. Yang pertama itu ada diare akut dan diare kronis. Diare akut ini adalah diare yang terjadi mendadak dan berlangsung kurang dari 2 minggu. Adapun diare kronis ialah diare yang melebihi jangka waktu 15 hari sejak awal diare. Atau berulang kali dan bertambahnya kekerasan keenceran tinja yang berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dapat berupa gejala fungsional ataupun akibat suatu penyakit yang berat. Diare akut adalah umumnya diare yang disebabkan infeksi atau toksin bakteri, adanya riwayat makan makanan tertentu yang adanya keadaan yang sama, sangat mungkin dari keracunan makan seperti tadi toksin bakteri. Diare akut juga terjadi tanpa kerasukan mukosa usus disebabkan oleh toksin bakteri yang menimbulkan feses. Feses itu pup benar-benar cair tanpa darah, nyeri perut terutama daerah amblicius, kembung, mual dan muntah. Selanjutnya diare kronis. Diare kronis adalah tanda-tanda diare kronis adalah seperti demam, berat badan menurun, terus nutrisi, anemia ataupun susah tidur. Suatu serangan akut seperti diare akut ini atau kronis ini, infeksi dapat menjadi berkepanjangan. Keluhan penderita sendiri dapat diarahkan untuk membedakan antara diare akut dengan diare kronis. Di sini penyebab terjadinya diare. Yang pertama itu ada infeksi dan non infeksi. Yang infeksi ini yang pertama itu ada virus, yang kedua itu parasit atau cacing atau jamur, yang ketiga itu bakteri. Selanjutnya yang non infeksi ini adanya terjadi radang usus buntu atau kerusakan usus. Ini dapat menimbulkan terjadinya diare. Selanjutnya makanan basi dan beracun, terus keracunan makanan. Lalu ada imunodefisiensi, yaitu ketika kondisi kekebalan tubuh terganggu sehingga tidak bisa melawan infeksi dan penyakit. Yang keenam itu ada makanan yang terkontaminasi, yaitu terjadinya makanan yang terkontaminasi itu seperti ada lalat. Lalu adanya melabrosi karbohidrat, lemak dan protein. Ini terjadi pada di lambung Terus yang ke-8 itu kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan. Ini bisa menyebabkan diare yang sangat bahaya karena tidak menjaga kebersihan. Selanjutnya itu ada masalah psikologis, misalnya kecemasan dan stres. Yang 10 itu terlalu banyak makan makanan yang pedas. Ini salah satunya, makanan pedas ini sangat berbahaya untuk ke tubuh kita yang menyebabkan diare. Selanjutnya diare itu terjadi melalui apa saja sih? Lalat atau jenis serangan lainnya yang dapat terkontaminasi baik virus, bakteri ataupun parasit. Lalu lalat hinggap ke dalam makanan yang dibiarkan terbuka. Lalu kemudian makanan yang kita konsumsi masuk ke dalam mulut kita, terus tenggorokan kita, lambung, usus. Sehingga itu terjadinya gangguan di usus yang mengakibatkan terjadinya diare dan membuang air secara berlebihan. Lalu apa saja sih tanda gejala dari diare itu? Yang pertama itu BAP, kurang lebih 3 kali sehari dengan feses atau pup lembek, kadang bercampur dengan darah dan lendir. Yang kedua itu dehidrasi, rasa haus yang berlebihan dan terus menerus. Yang ketiga itu mual dan muntah. Yang keempat itu kehilangan nafsu makan. Yang kelima itu berat badan menurun. Yang keenam itu demam dan nyeri kepala. Terus yang ketujuh itu kram pada perut. Yang ke-8 itu mudah lelah, pucat dan tubuh gampang berkeringat. Serta yang ke-9 itu perut terasa tidak enak dan kembung terus. Yang 10 ini terakhir itu perubahan warna feses, yaitu warna pup
Warna feses normal biasanya warnanya berwarna kecoklatan, sementara warna feses penderita diare itu feses warnanya kehijauan. Nah, bagaimana cara pencegahan dari diare? Ya. Yang pertama itu kita harus mencuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah makan, ya, baik dilakukan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Ya, kedua itu menghindari makanan yang terlalu pedas. Nah, yang ketiga itu menjaga kehigienisan makanan dan menjaga makanan dari hinggapan lalat ataupun serangga lainnya. Nah, yang keempat itu menggunakan bahan makan yang bersih, segar, dan minuman air yang sudah mendidih. Jadi apa-apa yang kita mau makan itu harus direbus atau dikonsumsi atau dimasak terlebih dahulu agar terjadinya makanan yang bersih dan sehat. Nah, yang kelima itu menjaga kebersihan dapur, kamar mandi serta penggunaan jamban yang baik dan benar. Lalu yang keenam itu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Nah, yang ketujuh menjaga kebersihan rumah serta lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya bagaimana penanganan dan pengobatan diare? Ya, yang pertama itu ada penanganan dan pengobatan diare. Ya, ini secara tradisional itu menjaga asupan cairan. Ya, kalau orang-orang tradisional itu kita bisa menggunakan minum cairan oralit, itu air kelapa, dan oralit itu dapat dibuat 1 liter air, setengah sendok garam, dan 6 sendok gula. Nah, jika diare sering mual dan muntah, maka minumnya sedikit tapi sering, jadi rutin gitu. Lalu yang kedua itu minum obat diare sesuai dosis dan aturan pakaian. Nah, yang ketiga itu penuhi kebutuhan minum untuk menghindari dehidrasi minimal 8 gelas sehari. Nah, yang keempat itu perbanyak konsumsi makanan prebiotik dan makanan pemadat feses. Ya, contohnya itu seperti buah, ya, terutama itu pisang, oatmeal dan yogurt, itu susu ya. Lalu yang kelima itu yang terakhir itu apabila diare ini tidak kunjung sembuh, yang terakhir itu kita segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Ya. Jika diare tak kunjung sembuh dengan feses mengandung lendir atau berdarah dan apabila terdapat tanda-tanda dehidrasi. Ya, ini warning peringatan ya. Diare dilihat seperti penyakit biasa dan sepele, padahal apabila salah dalam penanganan dapat berakibat buruk bagi kesehatan hingga mengalami kematian. Untuk itu, yuk biasakan hidup sehat dan kenali penyebab serta pertolongan terhadap penyakit diare. Ya, terima kasih. Semoga penyuluhan kesehatan tentang diare ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.